Kedudukan Jepang di Indonesia. Proses masuknya Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan Angkatan Lautnya yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang, sehingga terjadilah pertempuran sengit. Pada tahun yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan oleh Jepang. Proses pendudukan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga di Januari-Februari tahun 1942 Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan Kalimantan Timur, dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal itu, Sekutu tidak tinggal diam. Mereka kemudian membentuk komando gabungan. Komando itu bernama ABDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald W.L. Pusatnya terletak di Bandung. Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942, kemudian juga di Kragan, Jawa Timur, dan di Eretan, Jawa Barat. Setelah itu, 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh Sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Jordan Starkenborg dan Jenderal Thornton menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah jajahan Jepang. Dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia menambah mimpi buruk masyarakat Indonesia pada waktu itu. Soalnya politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alamnya saja, tetapi manusianya juga jadi orientasi eksploitasi mereka. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Sumber-sumber kekayaan alam Indonesia dan juga tenaga-tenaga masyarakat Indonesia mulai dikuras oleh Jepang untuk memenuhi semua keinginannya. Jepang melakukan berbagai cara, mulai dari perjanjian-perjanjian hingga cara-cara kekerasan. Peralihan kekuasaan dari pemerintahan Belanda ke Jepang. Pada 6 Maret 1942, Panglima Angkatan Darat Belanda Letnan Jenderal Thornton memerintahkan Komandan Pertahanan di Bandung, Mayor Jenderal J.J. Pesman, untuk tidak melakukan pertempuran di Bandung, sebab Bandung sudah dipakai penduduk sipil, baik wanita maupun anak-anak. Jika pertempuran terjadi, akan banyak korban sipil berjatuhan. Thornton ingin berunding. Sore hari tanggal 7 Maret 1942, Lembang jatuh ke tangan Jepang. Jepang berhasil memaksa pasukan Kenil di bawah komando Letjen Thornton melakukan gencatan senjata. Majen J.J. Pesman pun mengirim utusan ke Lembang untuk melakukan perundingan. Jenderal Imamura meminta agar perundingan dilakukan dengan Gubernur Jenderal Jordan van Starkenborg Strachauer di Kalijati, Subang pada pagi hari tanggal 8 Maret 1942. Setelah menerima permintaan itu, Letjen Thornton meminta Gubernur Jenderal Jordan menolaknya. Mendengar penolakan ini, Jenderal Imamura mengeluarkan ultimatum. Bila pada pagi hari 8 Maret 1942 pukul 10, para petinggi Belanda belum juga berada di Kalijati, maka Bandung akan dibom sampai hancur. Sebagai bukti bahwa ancaman itu bukan sekedar gertakan, sejumlah besar pesawat pengebom Jepang disiagakan di landasan udara Kalijati. Melihat perkembangan yang semakin mengkhawatirkan, Jenderal Thornton, pemimpin angkatan perang Hindia Belanda, dihadapkan pada situasi kritis. Letjen Thornton dan Gubernur Jordan mengutus Majen J.J. Pesman untuk menghubungi komandan tentara Jepang dalam upaya melakukan perundingan. Namun, untuk Belanda tidak meminta Panglima Imamura, dia hanya mau berbicara dengan Panglima tentara Belanda. Pertemuan yang semula direncanakan di Jalan Cagak, Subang akhirnya berlangsung di rumah dinas seorang perwira staf sekolah penerbang Hindia Belanda di Lamut, Kalijati pada 8 Maret
di Lamut Kalijati pada 8 Maret 1942. Rumah itu kini menjadi museum rumah sejarah yang lokasinya berada di Komplek Garuda E25 Lamut Surya Dharma Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pihak Belanda terus mengelak dan berdalih tak berkuasa. Imamura gusar dengan jawaban yang berputar-putar. Ia menegaskan hanya meminta penyerahan diri Belanda atau melanjutkan perang. Pengakuan Terporten membuat Djarda marah. Djarda tak mau menyerah. Ia menginginkan perang diteruskan lewat gerilya dengan pangkalan di daerah Subang, Bandung Selatan. Namun perundingan di Kalijati itu tak berlangsung lama. Saat itu juga Terporten dan Djarda secara resmi menandatangani dokumen kapitulasi atau penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Imamura memberi waktu kepada Belanda untuk menyerahkan senjata dan menghentikan perang. Ia meminta penyerahan diri Belanda diumumkan lewat radio. Keesokan harinya, 9 Maret 1942, setelah radio mengumumkan penyerahan diri Belanda, pukul 10, Terporten menghadap Imamura. Ia datang tanpa Djarda. Keduanya lalu digiring masuk ke kamp tahanan sebagai tawanan perang. Djarda awalnya ditahan di sebuah rumah di Bandung. Ia kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin pada 2 Januari 1943 bersama tawanan internasional lainnya. Djarda dibawa ke Formosa, Taiwan. Kebijakan pada masa zaman kependudukan Jepang. Aspek sosial. Pemerintah Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Tetapi pada awalnya pembentukan Romusa ini mendapat sambutan baik dari rakyat Indonesia. Justru banyak yang bersedia untuk jadi sukarelawan. Namun semua itu berubah seketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Pengerahan Romusa menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat kita kembali sengsara. Rakyat kita dipaksa membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia. Selain Indonesia, rakyat kita juga dikerjapaksakan sampai ke luar negeri. Selain di Indonesia, rakyat kita juga dikerjapaksakan sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, Burma, Muang Thai, Malaysia. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari, tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka tidak kembali lagi ke kampung halaman karena sudah meninggal dunia. Selain Romusha, Jepang juga membentuk Jugun Lanfu. Jugun Lanfu adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Cina, dan Korea Selatan. Perempuan-perempuan ini dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Sekitar 200.000 perempuan Asia dipaksa menjadi Jogun Lanfu. B. Aspek budaya. Pemerintah Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat karena matahari terbit kepada rakyat Indonesia. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaan kepada bangsa Indonesia, tetapi langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat Indonesia. Bangsa kita ini hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, mana mungkin setuju memberi hormat dengan membungkukkan punggung dalam-dalam atau seikare ke arah matahari terbit. Dahulu para seniman dan media pers kita tidak sebebas sekarang. Pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Lembaga ini yang kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Bahkan media pers pun berada di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. C. Aspek pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia Belanda hanya kalangan atas bangsawan saja yang dapat mengakses. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang. Meskipun akhirnya pendidikan dapat diakses semua kalangan, tetapi secara jumlah sekolahnya menurun sangat drastis. Dari semulanya 21.500 menjadi 13.500. Aspek ekonomi. Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Saat itu Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan ini untuk menghadapi perang Asia Timur Raya. Wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri atau yang diberi nama lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya merupakan wilayah masuk ke dalam struktur ekonomi yang direncanakan oleh Jepang. Kalau di bidang moneter, pemerintah Jepang berusaha mempertahankan nilai gulden
Belanda. Hal itu dilakukan agar harga barang-barang dapat dipertahankan sebelum perang. Kebijakan ekonomi Indonesia era pendudukan Jepang yang pertama itu menyita aset ekonomi yang penting, adanya kebijakan self-sufficiency, melakukan pengawasan yang tepat dalam bidang ekonomi. Aspek politik dan militer. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang selalu mengajak bekerja sama golongan-golongan nasionalis. Hal ini jelas berbeda dibandingkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu golongan nasionalis selalu dicurigai. Golongan nasionalis mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang karena Jepang banyak membebaskan pemimpin nasionalis seperti Indonesia dari penjara, seperti Soekarno, Hatta, dan juga Syahrir. Kenapa Jepang mengajak-ajak sama golongan nasionalis Indonesia? Karena Jepang menganggap bahwa golongan nasionalis ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih.